Di awal film, kita diperlihatkan betapa brutalnya serangan mendadak yang dilakukan oleh pihak Belanda. Kemudian terlihat pasukan batalion yang dipimpin oleh Kapten Bondan bersiap-siap untuk melakukan perlawanan terhadap pasukan Belanda. Yang padahal saat itu, Kapten Bondan baru saja melangsungkan pernikahannya. Berjaga. Berdoalah untuk keselamatan kita bersama. Selain pasukan tentara, para santri dan wanita juga bersiap sedia untuk membantu. Mereka mengangkat senjata sederhana namun mematikan yang berupa bambu runcing. Mereka pun bersiap-siap untuk melakukan penyergapan. Merdeka! Bah, Ipa berangkat dulu, Bah. Ya, hati-hati. Kamu dan Abah di sini. Dan saat pasukan infanteri Belanda muncul, maka pertempuran pun tidak bisa terhindarkan. Karena persenjataan Belanda yang lebih canggih, pasukan Bondan memilih untuk mundur, sehingga Belanda menguasai wilayah itu. Scene berganti di mana para warga sedang mengungsi menuju wilayah lain yang lebih aman. Namun, tanpa diduga dalam perjalanan, pasukan Belanda menyerang mereka menggunakan pesawat tempur dan serangan itu menewaskan banyak warga, termasuk istri Kapten Bondan. Dia ingin menyerang Belanda saat itu juga, tapi dia berhasil ditenangkan oleh rekannya sehingga mereka kembali melanjutkan pengungsian ke wilayah yang lebih aman. Kita hancurkan mereka! Korban sudah terlalu banyak. Sesampainya di wilayah pengungsian, mereka saling gotong royong untuk mempersiapkan wilayah itu menjadi markas para pejuang dan masyarakat yang tersisa. Scene pun beralih, di mana ada sekelompok maling yang dipimpin oleh Jafar. Mereka memanfaatkan situasi rumah-rumah yang sudah tidak berpenghuni untuk dijarah. Namun, mereka dipergoki oleh pasukan Belanda yang sedang berpatroli. Mereka pun mencoba untuk kabur. Karena mengira mereka adalah bagian dari pasukan pejuang Indonesia, mereka ditembaki oleh pasukan Belanda. Setelah menghabisi pasukan Belanda, Jabar mengumpulkan senjata dan dia melihat ada salah satu anak buahnya yang masih hidup dan dia membawanya pergi dari lokasi itu. Di markas, mereka mendapatkan kabar bahwa Presiden Soekarno dan Wakil Muhammad Hatta sedang ditahan pihak Belanda. Sementara Jenderal Sudirman telah meninggalkan kota Yogyakarta untuk melakukan serangan kepada Belanda. Saat pasukan pejuang sedang berjaga, mereka melihat kedatangan Jabar dan anak buahnya yang terluka. Mereka mencegat Jabar, namun Jabar mengatakan bahwa ia ingin bergabung dengan mereka. Dan karena membawa senjata, mereka menganggap kalau Jabar pasti mata-mata Belanda. Pegang. Masih lumayan. Kon, masuk. Saat pasukan pejuang itu lengah, Jabar menodongkan senjata kepada mereka dan meminta untuk dipertemukan dengan kapten mereka, yaitu Kapten Bondan. Mendengar adanya suara tembakan, Kapten Bondan keluar dan menanyakan apa yang terjadi. Jabar pun mengatakan kepada kapten bahwa ia ingin bergabung dengan para pejuang untuk menghadapi Belanda. Di tengah perbincangan, Jabrik yang sekarat menghembuskan nafas terakhirnya.
Melihat keseriusan Jabar, Kapten Bondan pun mau menerima dengan catatan Jabar harus mengikuti semua aturan yang ada dan tidak boleh membuat keributan yang merugikan para pejuang. Jabrik. Jabrik mati. Saya kira bukan pengkhianat bangsa. Bung boleh bergabung dengan kami. Jabar yang kelaparan pergi ke dapur untuk minta makan. Namun Latifah yang merupakan orang yang bertanggung jawab di area itu menolak permintaan Jabar karena belum waktunya makan. Jabar yang tidak terima malah menantang siapapun orang yang ada di sana untuk Baiwan. Menyanggupi permintaan Jabar dan duel pun berlangsung. Sampai akhirnya Latifah melepaskan tembakan untuk menghentikan duel itu dan menyuruh mereka semua untuk makan bersama-sama. Ada apa dia? Waktu makan. Malam harinya, Kapten Bondan beserta rekan-rekannya menyusun rencana untuk menyerang pasukan Belanda. Dani, siap dan ikut saya. Kita berangkat sekarang. Hindarkan pertempuran frontal. Ya. Setelah rencana selesai dibuat, mereka pun mulai melakukan pergerakan. Sesampainya di markas musuh, mereka mulai melakukan penyerangan dan di sana ada beberapa bocil yang ikut membantu. Beralatkan ketapel, para bocil ini mampu menewaskan beberapa pasukan Belanda. Di penyerangan berikutnya, mereka berencana untuk menyergap pasukan Belanda di sebuah jembatan. William bertugas untuk memasang bom di bawah jembatan dan akan diledakkan ketika pasukan Belanda melintasi jembatan itu, sedangkan yang lain sudah bersiap di posisi mereka masing-masing. Tak lama kemudian, pasukan Belanda mulai datang. Dan karena ada rasa curiga, sang kapten memerintahkan anak buahnya untuk memeriksa jembatan dan memastikan bahwa jembatan itu tidak ada jebakannya. Salah satu prajurit Belanda melihat adanya bom yang terpasang. Belum sempat melapor, mereka langsung dihabisi. Awalnya, semua rencana berjalan dengan baik, sampai tiba-tiba pasukan Belanda menyadari kehadiran pasukan pejuang Indonesia dan baku tembak pun tidak bisa dihindari. Forward! March! Karena jumlah pasukan serta persenjataan yang kalah canggih dari pasukan Belanda, Kapten Bondan menyuruh pasukannya untuk mundur. Namun, Kopral Gani dan Latifah harus tertangkap oleh pasukan Belanda dan menawan mereka. Di lain sisi, sekelompok pasukan Belanda juga telah mengetahui posisi dari pasukan Kapten Bondan yang akan melarikan diri dengan cara menyeberangi sungai. Itu Republik. Pasukan Kapten Bondan yang selamat kembali ke markas. Kedatangan mereka disambut warga dengan gembira. Namun, ada juga warga yang menangis karena mengetahui bahwa suaminya sudah gugur. Kusam Ginting ada menitipkan ini. Scene beralih ke markas Belanda, di mana Sersan Gani yang tertangkap sedang diinterogasi dengan cara disiksa.
Walau sudah disiksa habis-habisan, tapi Sarsanggani tidak membocorkan sedikit pun informasi. Karena tidak mendapatkan informasi apapun, mereka melanjutkan untuk menginterogasi Latifah. Kapten Belanda itu meminta Latifah untuk memberi informasi. Kalau tidak, Latifah akan diinterogasi dengan cara yang lebih menyakitkan. Jakob! Sin beralih ke area markas pasukan pejuang, di mana ada seorang warga yang bernama Jupri ingin melakukan perjalanan keluar area markas. Namun, William mencoba melarangnya. Karena takut jika Jupri tertangkap oleh pihak Belanda, mungkin saja Jupri akan membocorkan keberadaan pasukan pejuang. Suci bilang apa? Memang keras kepala. Di area interogasi Belanda, Latifah yang tetap teguh dalam pendiriannya untuk tidak memberikan informasi apapun merasa kaget tak kala ayahnya yang seorang kiai diculik oleh pasukan Belanda dan berencana untuk menginterogasi ayahnya Latifah, sekaligus sebagai salah satu cara supaya Latifah memberikan informasi. Tahan melihat sang ayah yang diinterogasi dengan cara seperti itu, Latifah hampir saja memberikan informasi keberadaan pasukan Bondan. Merasa kesal karena tidak mendapat jawaban, kapten pasukan Belanda melepaskan tembakan kepada sang kiai. Sin beralih ke markas pejuang, di mana ada anak kecil bernama Amin yang merupakan adik dari Latifah memberikan sebuah peta lokasi markas Belanda yang didapat dari seorang mata-mata. Mata sampai desah-desah. Tidak pesan paman. Kita ketat sekali. Di luar terdengar suara keributan, di mana ada seorang perempuan bernama Suci yang marah kepada William karena sudah menembak mati ayahnya, yaitu Jufri. Dia bunuh ayahku. William pun menjelaskan bahwa dia membuntuti Jufri pada saat meninggalkan markas. Dan tanpa diduga, Jufri tertangkap dan diinterogasi oleh pasukan Belanda. Karena takut Belanda akan mendapatkan informasi, William lepaskan tembakan ke arah pasukan Belanda. Naas sebagai Jufri yang malah ikut tertembak waktu itu. Periksa si Robert. Ya. Saya mau bilang terus terang. Walau sudah dijelaskan dengan rinci, Suci tetap tidak terima dan berencana untuk balas dendam dengan cara membocorkan lokasi pasukan pejuang ke pihak Belanda. Bangun. Ayo, bangun. Latifah yang melihat semua itu marah kepada Suci dan mengatakan bahwa Suci sudah membahayakan pasukan pejuang. Menyadari kesalahannya, Suci pun melepaskan tembakan. Kapten pasukan Belanda juga melepaskan tembakan ke arah Suci saat itu juga. Kamu buka. Setelah mendapatkan informasi tadi, pasukan Belanda mulai bergerak ke markas pasukan pejuang Indonesia. Sesampainya di sana, pasukan Belanda langsung melakukan serangan kepada pasukan pejuang beserta warga yang sedang berada di sungai. Pasukan Belanda juga menyerang markas pasukan pejuang Indonesia. Belanda! Kemana tadi malam? Kapten Bondan beserta pasukannya yang lain mencoba membalas serangan dari Belanda. Serangan ini menewaskan banyak pasukan dari pihak pejuang Indonesia, mulai dari tentara, masyarakat sipil, dan anak-anak, termasuk Kapten Bondan, dan hanya menyisakan 7 orang saja. Kapten Bondan.
Meski hanya menyisakan 7 orang, mereka punya tekad yang kuat untuk melakukan pembalasan atas perlakuan pihak Belanda. Mereka membentuk pasukan yang diberi nama Pasukan Berani Mati. Nanti malam kita serang markas Belanda. Iya. Pada malam hari, pasukan Berani Mati melakukan penyusupan ke markas Belanda. Mereka berencana untuk meledakkan gudang senjata, sedangkan para pasukan Belanda sedang merayakan kemenangannya. Kelengahan ini dimanfaatkan dengan baik oleh pasukan Berani Mati. Dan kedua belah pihak terlibat pertempuran sengit. Pasukan Berani Mati bertempur sampai titik darah penghabisan. Apa saya sudah cukup berguna. Terima kasih.